Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Tidak pernah kekurangan dan tidak pernah berubah. Selalu sempurna dan tetap selamanya. Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, masuk di dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, kalau kami melihat diri kami sendiri Tuhan, Tuhan kami sungguh Tuhan merasa diri kami sangat berdosa di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan kami jauh daripada apa yang seharusnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan ampunilah setiap kami ya Tuhan, dan sucikan setiap kami dari segala perbuatan dosa yang kami buat Tuhan, baik yang terlihat oleh orang lain ataupun sesuatu dosa yang kami simpan di dalam diri kami sendiri ya Tuhan, yang tidak diketahui oleh orang lain. Kami mohon belas kasihan Tuhan pada hari ini, mengampuni dan menyucikan
sucikan setiap kami Tuhan. Engkau sendiri yang berkata Tuhan, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan pujian dan penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Yang kami haturkan hanya kepada Engkau saja, karena Engkau yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur sebentar kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Guru Injil Yunus. Kita bersyukur bahwa di dalam tubuh Kristus kita dipersatukan. Betapa indah dan betapa eloknya jika kita boleh saling memperhatikan, saling peduli satu dengan lainnya. Mari kita naikkan pujian. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau juga yang memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar bisa menyampaikan kebenaran-Mu yang kudus itu kepada setiap jemaat-Mu dengan sederhana dan mudah dipahami oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menyertai dan menolong setiap kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita pada hari ini adalah komunitas yang saling memperhatikan, saudara-saudara. Dalam satu forum diskusi online dengan beberapa orang, kita mendiskusikan sebuah pertanyaan seperti ini. Kalau keadaan sudah membaik, apakah kamu ingin beribadah di gedung gereja atau lebih memilih untuk tetap beribadah secara online? Sebagian besar menjawab ingin beribadah di gedung gereja dengan beberapa alasan tentunya. Tetapi saudara-saudara, ada beberapa orang yang memilih untuk tetap beribadah secara online. Ketika mengetahui alasannya sangat menarik sekali. Salah seorang berkata, karena dengan ibadah online saya tidak harus menguras emosi untuk berkonflik. Dan saya tidak perlu sibuk mikirin orang lain. Saudara-saudara, lalu dia melanjutkan begini. Saya udah merasa cukup kok dengan ibadah online. Saya tetap merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Saya menikmati sendirian dan saya tidak perlu datang lagi ke gereja. Saudara-saudara mendengar jawaban itu tampaknya memang ada baiknya, ada sisi positifnya. Karena dia bisa mengalami Tuhan secara virtual itu. Puji Tuhan untuk itu saudara-saudara. Namun yang harus kita pahami bahwa tentu saja dalam keadaan yang tidak normal ini memang ibadah online adalah pilihan yang terbaik. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang perlu dievaluasi dari cara berpikir orang itu. Yaitu dia mengatakan saya bisa bertumbuh sendiri. Saudara-saudara, itu cara berpikir yang keliru, saudara-saudara. Karena pada hakikatnya kekristenan itu bicara soal relasi. Ibadah bicara soal relasi. Relasi saya dengan Tuhan dan relasi saya dengan sesama umat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, orang Kristen tidak bertumbuh secara individual. Tetapi dalam sebuah komunitas, ia harus terhisap dalam sebuah komunitas. Maka saudara-saudara, kalau komunitas itu banyak masalah, banyak konfliknya, tentu perlu dievaluasi dan diperbaiki saudara-saudara. Tetapi bukan berarti konflik di dalam sebuah komunitas itu menjadi sebuah pembenaran bahwa kita tidak lagi butuh komunitas saudara-saudara. Lalu apa yang perlu diperbaiki dalam komunitas? Itu kan yang seharusnya kita sama-sama gumulkan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, hilangnya ketersalingan bisa jadi salah satu yang membuat komunitas itu tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, yang asik saudara-saudara. Salah satunya adalah lunturnya sikap saling memperhatikan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu akan bermasalah sendiri. Kalau kamu lagi bergumul dengan dosa, kamu akan berjuang seorang diri dan tidak ada yang peduli, tidak ada ketersalingan, tidak ada yang memperhatikan. Urus sendiri deh pergumulan dan persoalan. Saudara-saudara, tentu saja komunitas yang sehat itu, setiap anggota di dalamnya saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saudara-saudara. Mari kita membaca salah satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25 saudara-saudara. Kita mungkin sering membaca dan merenungkan bagian ini, tetapi kita akan merenungkan kembali bagian ini saudara-saudara. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 kita baca bersama-sama ya saudara-saudara. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, di bagian ini kita diajak untuk saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Namun saudara-saudari, untuk membangun komunitas yang saling memperhatikan itu
ada dua hal yang harus kita perhatikan. Saudara-saudara, yang pertama, seseorang mampu memperhatikan orang lain apabila ia terlebih dahulu memperhatikan Kristus. Penulis surat Ibrani ini menasihatkan jemaat itu untuk saling memperhatikan, saudara-saudara. Tapi ada hal yang menarik dari kata memperhatikan di ayat yang ke-24 tadi. Ternyata saudara-saudara, kata ini sebelumnya sudah muncul di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang pertama, saudara-saudara. Saya akan membacakannya untuk kita, saudara-saudari. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kata pandanglah itu menggunakan kata yang sama dengan kata memperhatikan di ayat yang ke-24. Saudara-saudara, dalam Ibrani 3 ayat 1 ini penulis mengajak pembacanya untuk memperhatikan Yesus Kristus. Lalu di pasal 10 ayat 24 dia mengajak para pembaca suratnya untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Artinya saudara-saudari, memperhatikan orang lain dengan benar tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu memperhatikan Kristus. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 tadi, kata itu diterjemahkan dengan kata pandanglah. Artinya saudara-saudari, kita mengarahkan seluruh pandangan, segala perhatian kita hanya kepada Yesus sebagai imam besar kita. Saudara-saudari, yang perlu diperhatikan adalah tentang siapa Yesus itu, saudara. Dia adalah imam besar. Sekarang kita coba lihat, saudara, di pasal 10 ayat 19 sampai 21. Kita juga baca bagian ini secara bersama-sama, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita itu bisa datang beribadah kepada Tuhan itu karena Kristus adalah imam besar kita, saudara. Seorang imam adalah seseorang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani manusia datang kepada Allah. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, seorang imam itu tugasnya itu melayani umat Tuhan yang mau datang bertemu dengan Tuhan. Jika ada orang berdosa dan saudara-saudara mau datang kepada Tuhan yang kudus itu, Allah yang kudus itu, maka setiap orang itu gak boleh datang sembarangan, saudara. Ada imam menjadi mediator yang bertugas melayani manusia yang akan berhadapan dengan Allah yang suci itu. Lalu apa yang dilakukan imam, saudara? Seorang imam itu melakukan pelayanan pendamaian. Ia meminta Tuhan menyertai dan ia memberikan korban kepada Allah, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Allah, harus ada yang darah yang dicurahkan, saudara-saudara. Dan itu dipimpin oleh imam. Sehingga seseorang bisa datang kepada Allah. Saudara-saudari, lalu mengapa Yesus disebut sebagai seorang imam besar? Saudara, jawabannya karena Yesus itu mengorbankan dirinya sendiri, mencurahkan darahnya sendiri, saudara. Kalau imam di perjanjian lama atau orang-orang Lewi itu, saudara, mempersembahkan hewan dan darah hewan itu kepada Allah yang suci itu. Namun Yesus mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi ada yang dikorbankan karena Yesus sendiri sudah menjadi korbannya. Dan hanya darah Yesus, saudara, yang dapat memberikan keselamatan kepada setiap umat manusia.
Yesus menjadi imam yang sempurna karena pengorbanannya itu sempurna. Dan saudara-saudara, karena pengorbanan Yesus itu, saudara-saudari, hari ini engkau dan saya bisa datang kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah. Baik ibadah komunal, ibadah virtual, atau ibadah personal kita melalui saat teduh atau doa-doa pribadi kita. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita menjadi berani datang kepada Tuhan. Bukan karena kita, saudara, tapi karena Kristus sudah menjadi korbannya. Karena Kristus adalah perantara, dia adalah imam besar. Tanpa pengorbanan Yesus, tidak ada yang berani menghadap Allah yang kudus itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengerti bahwa masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan sebaik apapun kita, sudah tidak dapat mengurangi dosa kita. Tidak dapat menyelesaikan persoalan itu. Perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan, saudara. Tapi yang menyelesaikan masalah dosa adalah Yesus. Ia menjadi imam besar bagi kita. Dia berikan segalanya untuk saya dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan bisa menerima kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Kristus sudah mati buat kita. Saudara-saudara, pernah gak ya Anda dalam posisi sangat malu begitu loh, saudara, menghadap Tuhan? Mungkin merasa, Tuhan, rasanya saya ini sudah berdosa sekali, sudah terlalu jauh, sudah terlalu jatuh. Saya sudah sangat-sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Bahkan untuk datang kembali sama Tuhan itu rasanya tidak layak. Saudara-saudari, kalau kita merasa diri kita berdosa, diri kita tidak layak di hadapan Tuhan, di saat yang sama sebenarnya kita harus memandang kepada Kristus. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa itu, saudara, itu bukan karena kebaikan kita, bukan seberapa sucinya kita, saudara. Tetapi Allah Bapa melihat Kristus. Kristus itu menjadi perantara kita, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau engkau merasa dirimu sangat berdosa, sangat jauh, sangat menjijikkan, saudara-saudara, sudah terlalu jauh di hadapan Tuhan, datang, arahkan dirimu, saudara, arahkan pandanganmu kepada Kristus, karena dia berkata, mari datanglah kepadaku. Saudara-saudari, penulis kitab Ibrani ini mengajak kita untuk memberi perhatian kepada hal yang esensial ini, memperhatikan Kristus, memusatkan diri supaya kita mengenal siapa Kristus itu, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita semakin memperhatikan siapa Kristus, kita semakin disadarkan siapa diri kita. Kita akan semakin disadarkan, oh aku ini orang berdosa, aku ini orang yang sebenarnya tidak pantas untuk diselamatkan. Aku diselamatkan karena anugerah Allah, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, semakin kita memperhatikan Kristus, semakin kita itu tidak bisa menjadi sombong, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada orang Kristen yang sombong, ya, ada orang Kristen yang sombong itu berarti dia belum sepenuhnya memusatkan pandangannya kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, poin pertama ini, jadi sebelum kita perhatikan orang lain terlebih dahulu, kita harus memperhatikan Kristus, saudara-saudara. Kita harus semakin dekat, kita memperhatikan, kita memandang, kita mengenal, kita memahami siapa Kristus itu. Saudara-saudara, suatu kali ya, ketika pelayanan di satu gereja, pelayanan sekolah minggu, saudara-saudara, seorang anak itu datang menghampiri saya, lalu dia peluk saya, saudara-saudara. Dan waktu itu saya jadi GR, wah anak itu suka dengan saya, ya, senang sama saya, saudara-saudara. Kemudian itu dalam pelukan itu, anak itu kemudian memandang wajah saya, dia perhatikan wajah saya. Wah, makin GR saya, saudara-saudara, berarti saya ini menarik ya buat anak ini, ya.
Dia kagum melihat wajah saya berarti. Saudara, beberapa waktu setelah memandangi wajah saya, saudara, lalu anak itu bilang, Lause ada 8. Hah? Apanya yang 8? Saya bilang begitu. Ada 8 tai lalat di wajah Lause. Saudara-saudara, ternyata dia memperhatikan wajah saya dan detil-detilnya itu dia perhatikan, saudara-saudara ya. Sekarang coba Bapak Ibu praktikan ya, kalau Anda beribadah bersama dengan keluarga atau orang lain, saudara. Sekarang saya minta ambil satu waktu perhatikan wajah salah satu anggota keluarga Anda, saudara. Lihat, saudara, lalu apa yang Anda lihat? Ya, apa yang Anda temukan? Detil-detil apa yang Anda lihat di wajahnya? Silakan jawab sendiri, saudara-saudara. Tapi intinya semakin kita memperhatikan sesuatu, semakin kita akan menemukan detil-detil, saudara-saudara ya. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin bertanya, apa bedanya sih saudara mendengar khotbah online dan mendengar khotbah di gedung biasa, saudara? Jawabannya saudara, kalau rekaman khotbah itu bisa Anda dengarkan berulang-ulang, saudara. Kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa putar lagi. Ini ngomong apa tadi ya? Udah sampai di titik, aduh saya mau ulang lagi. Besok mau diulang masih bisa, saudara. Ya, dengan melakukan itu kita bisa menemukan hal-hal yang lebih detil, lebih spesifik lagi, saudara. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita menjadi seorang Kristen itu, apakah kita juga memperhatikan secara terus-menerus siapa Yesus itu sebenarnya? Atau kita hanya mengenal Yesus itu secara dangkal saja, saudara. Pemahaman kita masih dangkal. Saudara-saudara, sudah berapa tahun kita menjadi seorang Kristen? Berapa tahun kita menjadi murid Kristus, kita menamakan diri sebagai murid Kristus. Tapi apakah pemahaman dan pengenalan kita akan Yesus terus bertambah setiap harinya, saudara-saudara? Atau tetap stagnan, ya gitu-gitu aja, saudara-saudara? Bapak Ibu saudara-saudari, yang harus kita sadari, kita ini pelupa, saudara-saudara. Setiap hari kita perlu mengingatkan diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, belajar firman setiap hari, berdoa, memuji Tuhan setiap hari itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau makanan jasmani kita itu sangat kita perhatikan, ya kita bisa makan 3 kali sehari, saudara-saudara. Mungkin ada juga yang 4 sampai 5 kali sehari, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita sangat peduli pada hal jasmani kita. Seharusnya kita juga peduli kepada hal yang rohani itu, saudara. Seharusnya makanan rohani juga perlu terus kita perhatikan. Dan firman Allah itu, saudara, menjadi makanan rohani kita, saudara. Untuk membawa kita memandang kepada Kristus secara terus-menerus. Namun saudara-saudara, kita bukan hanya memandang dan memperhatikan pada Kristus, tapi kita juga perlu memperhatikan saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara. Oleh karena itu yang kedua adalah, seseorang yang memperhatikan Kristus seharusnya memperhatikan sesama anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, ada orang itu merasa dirinya ini udah rohani, saudara-saudara. Gak mau lagi mikirin orang lain. Tetapi ini keliru sebenarnya, karena kalau kita mengatakan diri kita rohani, seharusnya kita itu semakin manusiawi, saudara. Orang yang mengasihi Allah itu harusnya semakin mengasihi sesamanya. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan dalam sebuah komunitas. Ketika kita memperhatikan Kristus, kita tahu siapa Kristus, sudah kita juga seharusnya memperhatikan sesama kita. Tujuannya apa? Di dalam Ibrani tadi kita baca, saudara. Tujuannya adalah untuk saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, saudara.
Dorongan yang dimaksud itu seperti sebuah provokasi, saudara. Kita mendorong orang supaya semakin lebih baik lagi, saudara. Kita memberikan kata-kata positif, kata-kata yang membangkitkan semangat. Oleh sebab itu, saudara, dalam komunitas itu seharusnya kata-kata kita, ya, ungkapan-ungkapan yang kita keluarkan itu adalah ungkapan yang menambahkan dan membangkitkan semangat orang lain, saudara. Bukan malah menarik mundur semangat seseorang atau mematahkan semangatnya. Jadi memprovokasinya ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang Kristen kita bisa saja lemah imannya. Kita bisa saja down, saudara. Kita bisa saja jatuh. Kita bisa saja kehilangan semangat hidup kita. Karena banyaknya persoalan hidup yang kita alami. Makanya kita butuh orang lain. Itulah mengapa adanya ibadah komunal. Itulah mengapa adanya persekutuan. Itulah pentingnya komunitas. Saudara-saudara, ketika penulis Ibrani ini menuliskan kepada penerima surat ini, saudara-saudara, sebenarnya nasihat ini sekaligus menjadi sebuah kritikan terhadap sebagian penerima surat itu, karena mereka sudah mulai enggan, ya, hadir dalam sebuah persekutuan. Mereka mulai meninggalkan komunitas. Mereka ingin memisahkan diri dari label menjadi seorang Kristen, saudara, karena untuk menghindari tekanan dari masyarakat sekitar. Padahal seharusnya, saudara, kalau kita banyak persoalan, banyak pergumulan, kita harusnya datang ke dalam komunitas. Kita butuh orang lain. Kita perlu orang-orang lain. Dan itu bersyukurnya, saudara, Allah itu menyediakan komunitas orang percaya. Jadi sebenarnya sangat ironis, saudara-saudara, kalau sebagian orang Kristen itu menghindari komunitas, meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja ketika dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Kita butuh komunitas itu. Ada satu kutipan yang berkata seperti ini, saudara-saudara, ya. Katanya, orang Kristiani bagaikan arang di perapian. Bersama mereka menyala, sendiri menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin yang jadi persoalan dan pertanyaannya ialah apakah komunitas itu menjadi komunitas yang betul-betul saling mendorong untuk hal positif, saudara. Atau malah lebih banyak komunitas itu menjadi komunitas yang di dalamnya, saudara, orang-orangnya saling menyakiti, saling menghakimi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa waktu lalu seseorang mengirimkan sebuah pesan kepada saya. Sebuah cerita di WhatsApp. Ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Seorang laki-laki pergi ke gereja. Lalu laki-laki itu lupa mematikan HP-nya, saudara. Kemudian saat ibadah sedang berlangsung, tiba-tiba HP-nya berdering. Ketika sedang berdoa lagi. Lalu saudara-saudara, ketika hal itu terjadi, hamba Tuhan memarahi laki-laki ini. Majelis memarahi orang ini. Para jemaat menegurnya juga setelah doa itu selesai, saudara. Karena mereka merasa orang ini mengganggu keheningan. Saudara-saudara, pulang ibadah, mereka naik mobil, saudara. Di dalam perjalanan, istrinya juga menguliahinya, saudara-saudara. Dan dia mengatakan, kamu ini bikin malu kita aja. Harusnya kalau ibadah itu HP dinonaktifkan dan segala macam. Sepanjang jalan dia dikuliahkan, saudara. Orang-orang itu tampak mempermalukan laki-laki itu dan meremehkannya. Ia merasa dipermalukan sekali. Saudara-saudara, sejak itu, saudara, mendapat perlakuan itu, laki-laki itu tidak pernah lagi melangkahkan kakinya ke gereja. Ia tidak lagi mau datang ke gereja. Dan malam itu ia memilih pergi ke bar, saudara-saudara. Ya, tapi waktu dia datang ke bar, ia masih gugup dan ia masih terguncang, ia masih kecewa. Lalu saudara-saudara, di bar itu ia tidak sengaja menumpahkan minumannya di meja. Kemudian pelayan bar itu datang, ia minta maaf dan ia memberikan kain lap untuk membersihkannya.
Saudara-saudara, lalu datang petugas kebersihan mengepel lantai, saudara-saudara. Datang manajer bar itu kemudian memberikan minuman pengganti kepada laki-laki itu. Lalu manajer bar itu memberikan pelukan dan berkata kepada orang itu, jangan khawatir, siapa sih yang gak pernah berbuat salah? Sejak saat itu saudara-saudara, laki-laki itu tidak pernah berhenti datang ke bar itu. Bapak Ibu saudara-saudara, ini hanya cerita saudara ya. Tapi cerita ini mengajarkan kita saudara bahwa kadangkala dalam kehidupan bergereja sering sekali kasih itu hilang saudara-saudara. Kadang-kadang sikap kita sebagai orang percaya bukan malah membawa orang semakin dekat kepada Kristus, tetapi malah kita menjauhkannya saudara-saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini. Kita ini sering terlalu cepat menghakimi saudara seiman yang jatuh dalam dosa. Kita dengan cepat mengkritik dia. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tapi tanamkanlah dalam diri kita suatu pemikiran bahwa jika ada saudara seiman kita yang jatuh ke dalam dosa, itu artinya selama ini saya kurang menasihatinya, saya kurang mendoakannya, saya kurang memperhatikannya, saya kurang mengasihinya. Saudara-saudara, inilah pemahaman dan sikap yang sehat dalam relasi anggota tubuh Kristus. Yang betul-betul ya saudara, satu dengan yang lain itu merasakan bahwa aku dan kamu adalah saudara. Ya, dan tanpa anggota yang lain kita ini saudara adalah tubuh yang cacat saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, pandemi ini menjadi waktu terbaik untuk kita menata ulang cara berpikir kita tentang gereja dan komunitas. Melalui pandemi ini kita diberi ruang oleh Tuhan untuk memikirkan kembali apa artinya menjadi seorang murid Kristus itu saudara-saudara. Melalui pandemi ini saya sangat percaya saudara-saudara, Tuhan itu ingin mengadakan perombakan besar di dalam gerejanya. Tuhan ingin ubahkan gerejanya saudara. Secara khusus GKR Telugong. Tuhan ingin setiap orang yang menjadi jemaat GKR Telugong ini menjadi umat yang sungguh-sungguh memperhatikan Kristus. Menghidupi nilai-nilai yang Kristus hidupi saudara-saudara. Dan menjadi jemaat yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan berkomunitas kita. Ingatlah, hanya orang yang memusatkan perhatiannya kepada Kristus yang mampu memberi perhatiannya kepada sesama anggota tubuh Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita tenangkan hati kita sejenak selama beberapa detik. Ya Tuhan, ampuni kami. Kalau kami hari ini mungkin sudah jauh dari Engkau. Kami mungkin sudah terlalu dalam melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ampuni kami. Ampuni kami juga ya Tuhan. Kalau selama bertahun-tahun kami menyebut diri kami sebagai Kristen, tetapi kami tidak secara serius memperhatikan Kristus dalam kehidupan kami. Kami tidak sungguh-sungguh untuk belajar. Kami tidak secara serius untuk membangun relasi yang intim dengan Allah itu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami juga ya Tuhan. Kalau kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan melupakan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersama menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap diri kami dalam segala
kelemahan kekurangan kami. Kami mohon ubahkan kami ya Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk komunitas, untuk gereja GKR Telukong ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Supaya Engkau ubahkan komunitas ini menjadi komunitas yang sungguh-sungguh memperhatikan Kristus dan memperhatikan sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara dan membuat kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai respon kita kepada kasih setia Tuhan bagi setiap kita, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Kita bersyukur kalau kita sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita berbagi kasih bersama di dalam tubuh Kristus. Kita naikkan pujian sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik.
Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat sedikit pun dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan akan persembahan ini Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk memperluas akan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami mengucap syukur akan kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga datang ya Tuhan, menyerahkan akan negeri Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Tuhan, kami sudah mulai memasuki akan kehidupan new normal kami. Kami berdoa Tuhan, Kau jaga setiap kami dan lindungi setiap kami Tuhan. Ketika kami mulai bekerja ya Tuhan, kami keluar masuk, Engkau jaga kami Tuhan. Jangan biarkan ada satu orang pun di antara kami yang boleh terkena akan virus COVID ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan, menjagakan kesehatan kami Tuhan, masing-masing pribadi kami di hadapan Tuhan. Kau tolong Tuhan, biarlah Indonesia boleh dipulihkan, baik secara ekonomi kami maupun kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami berdoa ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, saudara. Yang pertama, kami mendorong setiap kita, saudara-saudari, supaya kita itu punya kebiasaan dan kerinduan yang besar di dalam mencintai firman Tuhan, membaca Alkitab, dan supaya kita mempunyai tools yang sama di dalam membaca Alkitab, saudara-saudara. Maka kita sudah membuat keputusan bahwa kita menggunakan renungan santapan harian sebagai tools kita, membantu kita di dalam pembacaan renungan kita, saudara. Hal ini bisa nanti di-download ya, aplikasinya di App Store, saudara-saudara. Dan untuk penjelasan mengenai hal ini nanti bisa dilihat di dalam channel YouTube kita. Ada satu sesi yang berjudul Mencintai Firman, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk terus mendorong kita semakin lebih giat di dalam pembacaan firman, maka selama bulan Juli ini nanti kami yang membawa Tuhan akan mengadakan pembacaan firman dan renungan santapan harian itu, dan dikirim setiap pagi melalui pesan suara dan pesan teks di WhatsApp kita, saudara-saudari. Tujuannya supaya setiap jemaat itu bisa menikmati, saudara, firman Tuhan itu setiap hari. Hal yang ketiga adalah, saudara, seperti yang sudah kita sampaikan, saudara, tentang pentingnya komunitas. Kita sudah khotbah berkali-kali soal ini. Maka per bulan Juli kita akan memulai ya persekutuan rohani itu yang secara virtual itu. Dan kami mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari agar kita bisa ikut terlibat, ikut berpartisipasi. Dan mari kita bersama-sama bertumbuh, saudara, dan kita saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Mari kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati.